Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai VLAN dan bagaimana cara mengkonfigurasinya di Cisco. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hussein Fatih dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 5520 1230 66. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, pertama kita akan melakukan pengenalan terhadap VLAN. Oke, langsung saja. VLAN atau biasa yang disebut Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Nah, dengan VLAN, perangkat yang berbeda pada jaringan yang sama tidak harus berada di lokasi yang sama, dan perangkat pada jaringan berbeda dapat dipisahkan meskipun menggunakan switch yang sama. Jadi VLAN atau Virtual Area Network itu adalah subnetwork ya, yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan local area fisik LAN yang terpisah. Nah, Virtual Local Area Network juga bisa dikatakan pengelompokan logis perangkat dalam domain siaran yang sama gitu. Jadi kayak semacam LAN di dalam LAN gitu. Di dalam LAN saling terhubung, namun dipisahkan menjadi beberapa segmen atau virtual yang sehingga menjadi segmen tersebut tidak saling terhubung. Oke, lanjut. VLAN memudahkan administrator jaringan untuk mempartisi jaringan tunggal yang diaktifkan agar sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanan sistem tanpa harus menjalankan kabel baru atau membuat perubahan besar dalam infrastruktur jaringan mereka saat ini. Nah, Virtual Local Area Network cenderung fleksibel karena didasarkan pada koneksi logis dan bukan fisik. Jadi untuk mempartisi jaringan itu yang biasanya menggunakan perangkat tambahan atau alat-alat tambahan, dengan adanya VLAN ini menjadikan jaringan itu lebih menjadi fleksibel gitu. Dan mainan itu mainan logika, tidak perlu lagi menambahkan alat-alat yang lain lagi. Yang pastinya lebih bisa menghemat biaya. Oke, lanjut. Oke, fungsi dan manfaat VLAN itu sendiri. Pertama, fungsi VLAN. Satu, memisahkan jaringan secara logis guna membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan terpisah sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengelola lalu lintas data traffic. Jadi mengurangi broadcast yang tidak perlu dalam jaringan. Nah, yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan guna mencegah akses langsung antar perangkat yang berbeda VLAN. Yang keempat, pengelompokan perangkat. Nah, pengelompokan perangkat ini seperti apa? Berdasarkan divisi dan fungsi divisi sesuai divisi dan fungsi kerja atau tingkat akses. Nah, yang kelima, mendukung manajemen jaringan, mempermudah pengaturan, pemeliharaan, dan troubleshooting. Manfaat VLAN. Satu, keamanan lebih terjamin, data antar divisi tidak tercampur. Kedua, performa jaringan meningkat, beban broadcast berkurang. Oke. Administrasi lebih efisien, perubahan jaringan bisa dilakukan tanpa menggunakan kabel. 4, hemat biaya, tidak perlu melakukan perangkat fisik untuk pemisahan jaringan. 5, fleksibel dan scalable, mudahkan dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi. Oke, lanjut. Nah,
kita akan lanjut ke tujuan VLAN. Nah, tujuan VLAN adalah untuk membagi dan mengelola jaringan komputer secara logis dalam satu jaringan fisik yang sama agar lebih aman, efisien, dan terstruktur. Dengan VLAN, perangkat jaringan dapat dikelompokkan berdasarkan divisi fungsi kerja atau kebutuhan akses, sehingga komunikasi data menjadi lebih terkontrol dan resiko akses tidak sah dapat dikurangi. VLAN juga bertujuan untuk membatasi traffic broadcast hanya pada kelompok itu, sehingga kinerja jaringan meningkat dan tidak mudah mengalami kemacetan. Sehingga itu penggunaan VLAN ini memudahkan administrasi dan pengelolaan jaringan karena perubahan atau pengembangan jaringan dapat dilakukan tanpa harus memindahkan perangkat atau menambah infrastruktur fisik. Jadi intinya itu virtual area network ini adalah kumpulan jaringan atau node jaringan yang berkomunikasi satu sama lain, seolah-olah mereka itu membentuk satu LAN, padahal nyatanya mereka itu ada di satu atau beberapa segmen LAN. Dalam pengertian teknis, pengertian teknis, segmen dipisahkan dari sisa LAN oleh jembatan, itu jembatan root atau switch. Nah, dan biasanya digunakan untuk departemen tertentu. Ini berarti bahwa ketika sebuah workstation menyiarkan paket, mereka mencapai semua workstation lain di virtual area network, tetapi tidak di luarnya. Oke, jadi nyatanya subjaringan seolah-olah mereka itu subjaringan itu seolah-olah mereka itu membuat jaringan yang berbeda untuk masing-masingnya, seperti tadi berdasarkan segmennya tersendiri. Jadi yang bisa saling terhubung itu hanya pada VLAN atau segmen yang sama. Sedangkan ketika atau berada dalam segmen dan ketika melewati VLAN yang berbeda, itu harus melakukan routing terlebih dahulu, yang mungkin nanti akan kita bahas pelajari di VLAN selanjutnya untuk selanjutnya. Oke, mungkin sekian untuk pengantarannya. Mungkin segitu aja. Kita langsung ke konfigurasinya biar nanti. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, langkah pertama sekarang kita buat terlebih dahulu topologi VLAN. Nah, untuk pertemuan sekarang ini saya akan membuat topologi VLAN untuk yang paling sederhana saja dulu ya, atau bisa dibilang basic, topologi VLAN basic ya. Nah, untuk topologi VLAN sederhananya, pertama-tama kita membutuhkan yaitu PC. Nah, PC ada di ini ya, pilih dan ini. Nah, untuk PC-nya kita siapkan 4 PC yang nanti akan dihubungkan ke satu switch dengan menggunakan kabel string. Jadi kita buat dulu gambarannya. Ini 1, 2, 3. Oke. Dengan 4 PC dan 1 switch. Nah, dengan 1 switch yang akan dihubungkan menggunakan kabel string. Nah, ini kabel string. Oke. Nah, masing-masing kita sambungkan ya. Kita hubungkan terlebih dahulu menggunakan kabel string. Oke. Dari FA01 ke
FA0. Lalu ulangi tadi dari FA02 untuk selanjutnya lalu lakukan hal tersebut sampai semua PC terhubung. Kita hubungkan semua FA03 ke PC ya. Lalu selanjutnya FA04 ke FA. Oke. Nah, di sini saya sudah punya gambarannya. Penampakannya seperti ini ya nantinya ya. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya ingin menambahkan catatan agar kalian yang nonton juga lebih mudah memahami. Lalu untuk catatan di sebelah kanan, ini di sini kita akan set menjadi segmen VLAN 10. Tuliskan aja. Ini tidak perlu ditulis ya, perlu diikut. Ini hanya untuk memudahkan kalian yang menonton saja. VLAN 10 ini saya set menjadi VLAN 10 dengan nama atau dengan name JKL. Oke. Nah, dan di sebelah kiri di sebelah kanan di sebelah kiri saya namakan atau saya set menjadi VLAN 10 dengan nama JK, dan untuk sebelah kanan nantinya akan saya set menjadi VLAN 20 dengan nama JK. Oke. Nah, setelah itu untuk mempermudah kalian lagi menonton, saya akan menambahkan catatan lagi untuk tiap-tiap isinya. Oke. Nah, di sini saya tambahkan catatan untuk IP address-nya ya. Nantinya akan kita set IP address-nya sesuai dengan catatan ini. Oke. 71.2.168.10.1. Selanjutnya 168.10.2. Oke, selanjutnya lagi 192.168.10.3. Nah, lalu selanjutnya lagi saya akan menambahkan di semua ini ya. Oke. Untuk catatannya semua PC saya sudah tambahkan semua ya, guna untuk mempermudah kalian yang Lalu selanjutnya kita akan masuk ke PC pertama terlebih dahulu ya. Kita akan masuk, ini saja gambar PC-nya. Lalu pilih desktop. Nah, di sini ada IP configuration, klik aja. Nah, di sini kita akan mengisinya. Nah, kita isi dengan apa IP address-nya? Nah, di catatan sebelumnya saya sudah menulisnya. Jadi tinggal ikuti aja 192.168.10.1. Nah, untuk subnet max-nya tinggal klik aja. Untuk gateway-nya nggak usah, kosongkan aja. DNS-nya juga sama, kosongkan aja. Nah, langsung close aja. Lalu kita lanjut ke PC berikutnya, yaitu PC 2. Klik aja, sama langkahnya. Configuration, samakan dengan catatan yang kita buat tadi. 192.168.10.2. Oke, ya, klik lagi. Lanjut ke ketiganya. Configuration,
192.8.10.3. Oke, lalu lanjut visi berikutnya 192.168.10. Klik aja. Nah, oke. Nah, lalu berikutnya, nah di sini kalau sudah seperti ini, seharusnya kita sudah bisa melakukan ping ya. Kita sudah bisa melakukan ping antar client. Kira-kira akan terhubung atau tidak? Seharusnya terhubung ya. Kita akan coba terlebih dahulu ya. Dari PC 1 saya kirimkan ke PC 4. Oke, di sini keterangannya successful ya. Berarti terhubung. Nah, kita coba lagi yang lainnya ya. Coba lagi dari PC 2 ini. Kita oper ke PC 3 nya. Oke, masih successful ya. Nah, sebelumnya berarti di sini ini kan masih menandakan bahwasannya ini masih berada dalam satu jaringan yang sama. Semua komputer ini masih berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, tadi kan kita membahas kita akan menggunakan VLAN untuk memisahkan dengan segmen-segmen yang berbeda. Jadi, masing-masing segmen bisa atau masing-masing segmen itu bisa saling terhubung, tapi yang berada di segmen itu. Nah, sedangkan yang berada di luar segmen itu atau yang berbeda segmen itu tidak bisa terhubung. Nah, ini kan VLAN 10 nih. Yang di sebelah kiri ini kan VLAN 10 dan yang di sebelah kanan ini kan VLAN 20. Jadi nanti dari PC 1 jika kita ping ke PC 4 yang ada di VLAN 20 itu tidak akan terhubung. Nah, tujuannya seperti itu, yaitu memisahkan segmen tanpa harus membuat atau menambahkan alat jaringan bantu. Nah, caranya seperti apa? Nah, pertama-tama kita analisis terlebih dahulu nih. Yang ke VLAN 10 itu melewati interface berapa aja? Oke. Yang ke VLAN 10 itu dia akan melewati interface FA berapa? Nah, di sini kita bisa lihat di kabelnya ini ya. Oke, nah di sini muncul nih. Nah, yang ke VLAN 10 itu akan kita buat yang melewati interface FA01 dan selanjutnya FA03. Oke. Nah, sedangkan selanjutnya yang masuk ke VLAN 20 itu berarti melewati interface FA02 dan FA04 ya. Nah, jadi kita udah tahu nih interface yang digunakan ke masing-masing VLAN. Kita sudah mengetahui interface yang akan nantinya digunakan ke masing-masing VLAN. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke switch untuk mengatur VLAN-VLAN-nya atau mengatur segmen. Oke, langsung masuk aja. Nah, untuk mengatur VLAN itu dalam switch, kita sudah masuk switch, lalu klik aja CLI. Nah, lalu di sini kita enter aja langsung. Oke. Setelah kita enter di sini, kita perlu kita perlu menyalakan konfigurasi switchnya, ya. Nah, gimana caranya? Kita ketikkan saja di sini enable ya. Nah, setelah selesai, lalu enter aja. Nah, kita sudah di model prevalence dengan tanda pagar ini ya, dengan tanda pagar
pagar ini. Nah, lalu masuk ke konfigurasi dengan subnet. Caranya di sini kita tuliskan saja konfigur terminal. Oke. Lalu enter langsung aja. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita akan membuat 2 VLAN. Seperti yang kita bahas tadi ya, dari pertama, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di sini kita akan membuat 2 VLAN tersebut. Oke. Kita akan membuat VLAN 10 dan satunya lagi VLAN 20. Nah, ini ketikkan saja, yaitu kita akan membuat VLAN pertamanya yaitu VLAN 10 terlebih dahulu. Ketikkan saja di sini VLAN 10, lalu enter. Nah, isi dengan nama sesuai catatan yang saya tambahkan di awal, yaitu seperti ini ya, name DKL. Oke, untuk VLAN 10-nya kita namakan DKL. Nah, setelah kita namakan lalu enter saja. Terus kita lanjut untuk mengset atau menambahkan VLAN 20-nya. Ini caranya sama, ketikkan aja di sini VLAN 20 lalu enter. Nah, kita isi namanya terlebih dahulu. Name-nya apa? Name-nya sesuai dengan catatan yang kita taruh tadi. Lalu enter. Oke. Nah, setelah seperti ini, lalu di sini kita sudah punya 2 VLAN ya, yaitu VLAN 10 dengan nama JKL dan VLAN 20 dengan nama DK. Selanjutnya kita akan set interface tadi yang sudah saya jelaskan atau sudah kita analisis tadi. Interface berapa aja yang akan melewati VLAN 10. Oke. Yang ke VLAN 10 akan melewati interface berapa aja. Nah, tadi kan kita sudah analisis nih. Nah, sekarang kita akan mengset interface tadi itu yang sudah kita analisis sebelumnya. Nah, di sini kita atur. Di sini kita sudah tahu ya. Kita akan mengatur interface sebelumnya tadi. Langsung aja. Langsung aja kita ke perintahnya ya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui yang ke VLAN 10 itu akan melewati interface berapa aja. Nah, tadi kan kita sudah mengetahuinya yaitu interface FA01 dan FA03. Nah, di sini kita ketikkan aja. Caranya kita ketikkan aja interface. Oke. FA0-1. FA1. FA01. Lalu enter. Nah, setelah enter, di sini kita sudah masuk ke pengaturan interface FA01-nya. Nah, pertama kita atur terlebih dahulu mau mode apa, atau kita atur mau mode apa karena VLAN itu mode akses, jadi sintaksnya itu harusnya switch port mode akses ya, mode akses. Nah, seperti ini ya, sintaks mode akses, lalu enter aja. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengaturnya seperti ini, kita atur aksesnya itu ke arah mana, dia akan diset ke segmen mana gitu ya. Oke, kita atur aja. Nah, caranya gimana? Nah, sama tuliskan dulu switch port
access. Nah, di sini kita set ke VLAN 10. Oke. Nah, VLAN 10, lalu enter lagi. Nah, di sini kita sudah mengatur FA01 ini ke VLAN 10, yaitu DKL. Lalu untuk VLAN 10 kita atur juga di interface FA03 yang ini nih, yang tadi sudah kita analisis dengan ketik sama seperti tadi, interface FA0-3. Nah, lalu enter lagi seperti tadi. Nah, kita atur dulu untuk modenya, yaitu switch port mode. Gitu ya. Kita lakukan cara tahapan itu seperti tadi ya. Nah, selanjutnya sama. Nah, sekarang kita akan mengaturnya. Kita akan akses ke segmen berapa? Nah, kita akan atur ke segmen 10. Oke, selanjutnya kita akan mengset VLAN 20-nya. Kita akan mengset interface yang akan ke VLAN 20-nya. Nah, tadi kita sudah analisis yang ke VLAN 20-nya itu berada di FA02 sama FA04. Nah, pertama kita masukkan ke konfigurasinya dulu. Interface FA02, lalu enter. Sama caranya ya. Lalu kalau mau cepatnya lagi, kita tinggal klik harapan aja ya sebenarnya. Kalau memang nggak mau ngetik, kita bisa langsung harapan aja, scroll ke atas. Oke, jangan sampai salah ya. Nah, di sini kita sudah masuk di pengaturan mode aksesnya. Oke, lalu enter saja di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengatur ini akan kita akses ke VLAN berapa atau ke segmen berapa. Nah, tadinya kita sudah menganalisis, yaitu untuk interface FA02 itu mengarah ke segmen VLAN 20. Nah, di sini lalu ketikkan saja VLAN 20, lalu enter. Nah, lakukan hal yang sama. Kita akan men-set ulang untuk interface FA04-nya ya. Interface 04, lalu enter. Lalu lakukan hal yang sama, kita atur dulu modenya. Oke, kita atur ke mode akses. Kita atur lagi, ini akan diakses ke VLAN berapa gitu ya. Oke, lalu enter. Nah, ini kita sudah mengset dan membagikan semua interface-nya. Kita sudah membagi interface-nya untuk ke segmen-segmen yang berbeda, segmen-segmen yang kita tentukan. Nah, lanjut. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasikan masing-masing VLAN ke dalam interface yang kita sudah hubungkan tadi. Nah, setelah itu kita simpan dulu terlebih dahulu dan kita reset configuration-nya. Caranya tinggal di sini, exit lalu sekali lagi. Nah, sampai muncul tanda pagar ini saja. Oke, selanjutnya kita akan mencoba hasilnya. Oke, power aja. Di sini kita akan mencoba hasilnya. Nah, ini harusnya ketika kita dari VLAN 10 ke VLAN 20 ini tidak terkoneksi ya, atau valid ya, harusnya ketika kita ping. Oke, sekarang kita coba dari ini ya,
coba dari PC kosong ini, ke PC 3. Nah, di sebelah sini ya. Dari PC kosong VLAN 10 ke PC 3 VLAN 20. Atau lebih mudahnya, lebih gampangnya 10.1 akan mengirim data ke 10.4 gitu ya. Nah, kita lakukan ya. Kita akan coba. Oh sorry, sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus ini terlebih dahulu. Kita coba lagi. Oke. Nah, di sini keterangannya valid. Kenapa valid? Karena segmennya berbeda. Karena kita sudah membagi segmennya. Nah, namun ketika kita ping atau kita melakukan ping dari sama-sama segmen atau bersama VLAN berada di VLAN yang sama, contohnya di VLAN 10 ini di interface FA01 dan interface FA03, yaitu 10.1 ke 10.3 itu seharusnya berhasil ya. Nah, coba ya, kita coba. Oke, sukses ya. Di sini sukses, berhasil. Kenapa? Karena masih berada. Kenapa berhasil? Karena ini masih berada di segmen yang sama. Terus ketika dalam jaringan normal atau tanpa VLAN itu kan tidak boleh memiliki IP address yang sama nih, ya kan? Dia tidak boleh memiliki IP address yang sama. Tapi ketika kita menggunakan VLAN, kita coba ubah ya, yang di 10.2 ini. Kita akan ubah 10.2 ini menjadi 10.1. Kita samakan di VLAN 10-nya ya. Kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam IP address-nya, lalu kita gantikan di sini jadi angka. Oke. Nah, di sini berhasil ya. Apakah berhasil? Di sini berhasil ya. Di sini berhasil ya. Tidak ada peringatan. Berarti meskipun dalam tiada kesalahan dan tiada peringatan. Berarti meskipun dalam ping yang sama, ketika menggunakan VLAN kita bisa mengatur setting IP address-nya itu sama, namun dalam VLAN yang berbeda, begitu ya. Ketika kita menggunakan VLAN. Jadi intinya guna VLAN itu seperti itu ya teman-teman ya. Guna VLAN itu yaitu memiliki LAN di dalam LAN masing-masing menggunakan segmen yang berbeda dalam jadi guna VLAN itu seperti itu, yaitu memiliki LAN di dalam LAN. Nah, masing-masingnya menggunakan segmen yang berbeda dalam mengkoneksikan jaringan. Nah, yang ini jadi coba kita ubah lagi dari yang ini ya. Kita coba ubah lagi dari 04 jadi 3 ya. Nah, kita masuk ke IP address-nya, kita ganti menjadi 3. Oke, tetap ya berhasil lagi ya, tanpa ada peringatan lagi. Nah, jadi kita bisa saja menggunakan IP address yang sama dalam satu jaringan dengan syarat dalam jaringan VLAN atau VLAN ID-nya itu harus berbeda. Contohnya kayak tadi, contohnya kayak ini ya. Di sebelah kiri VLAN 10 dan di sebelah kanan VLAN 20. Oke. Mungkin cukup sekian untuk praktek konfigurasi VLAN-nya dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.